Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan tema yang diberikan kepada saya pada pemberitaan firman Tuhan kali ini adalah Crazy Love. Dan Crazy Love ini adalah suatu kasih yang mau dibicarakan di sini itu adalah kasih Allah. Bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa, kasih yang sangat menakjubkan, kasih yang tidak terbatas, kasih yang dalam kualitas yang paling tinggi. Dan teks firman Tuhan yang akan kita bahas adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang terkenal dan hampir di setiap gereja Protestan ada berita anugerah setiap minggu ayat ini dibunyikan. Bahkan juga sebentar lagi beberapa waktu ke depan kita akan merayakan Natal dan ayat ini juga relevan dengan peristiwa Natal di mana Allah memang menyatakan kasih-Nya yang besar kepada umat manusia. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas ayat ini dengan mengangkat dua hal besar di dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kasih Allah itu besar. Kasih Allah itu besar, perhatikan teks kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Secara eksplisit dikatakan begitu besar kasih Allah. Tapi kalau memang kasih Allah itu besar, di mana letak kebesaran kasih Allah? Atau kita bisa tahu kasih Allah itu besar, itu kita tahu dari mana? Nah, saya melihat ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu atau kasih yang dibicarakan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini adalah kasih yang besar. Yang pertama adalah pada pemilik dari kasih itu. Maksudnya letak kebesaran kasih di situ itu adalah terletak pada pemilik dari kasih itu. Dan pemilik dari kasih itu yang dinyatakan itu adalah Allah sendiri. Karena begitu besar kasih Allah. Berarti kasih yang dibicarakan di sini adalah kasih dari Allah. Kasih yang dibicarakan di sini adalah kasih milik Allah. Kasih kepunyaan Allah. Nah, saudara-saudara, tentu kita semua itu senang untuk dikasihi. Tidak ada manusia yang tidak senang kalau dia dikasihi. Tidak ada manusia yang tidak senang kalau dia tidak disayangi. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting bukan hanya soal dikasihi atau disayangi. Tetapi siapa yang mengasihi atau siapa yang menyayangi. Kita mungkin dikasihi atau disayangi oleh banyak orang di sekitar kita. Kita disayangi oleh orang tua kita. Kita disayangi oleh saudara kita. Kita disayangi oleh pacar kita, suami kita, istri kita. Atau teman-teman, sahabat-sahabat kita. Tetapi saudara-saudara, bayangkan bahwa orang yang mengasihi kita, orang yang menyayangi kita, itu adalah bukan orang biasa-biasa. Bayangkanlah bahwa orang yang mengasihi kita itu adalah orang yang luar biasa, orang yang terkenal di dunia ini. Bagaimana misalnya kalau saya orang dikasihi, tapi yang mengasihi saya itu seorang bupati misalnya. Atau yang mengasihi saya adalah seorang wali kota. Atau yang mengasihi saya adalah seorang gubernur. Apalagi kalau saya dikasihi dan disayangi oleh presiden. Maka itu tentu membuat sebuah nilai yang lebih besar dari hanya sekedar dikasihi. Dikasihi itu penting, tetapi dikasihi oleh siapa itu juga hal yang penting. Dan teks kita mengatakan bahwa pemilik kasih itu bukanlah seorang manusia. Bukanlah seorang manusia yang terkenal di dunia ini. Bukan seorang bupati, wali kota, atau gubernur, atau presiden. Tetapi pemilik kasih itu atau subjek dari kasih itu yang mengasihi kita itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Karena begitu besar kasih Allah. Maka saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bahwa manusia dikasihi bukan oleh manusia. Tapi manusia dikasihi oleh
Allah pencipta langit dan bumi. Maka besarnya kasih ini terletak pertama-tama pada pemilik dari kasih itu. Lalu yang kedua saudara, besarnya kasih ini itu terletak pada kasih itu sendiri. Saudara-saudara, kasih itu sesuatu yang penting dan mendasari begitu banyak hal yang penting di dunia. Kalau kita misalnya dalam hidup setiap hari, kita bisa memberi sesuatu kepada orang. Kita bisa melakukan sebuah tindakan tertentu, perbuatan tertentu kepada seseorang. Tetapi tindakan tertentu kepada seseorang, atau misalnya perbuatan baik kepada seseorang, itu belum tentu dilakukan karena kasih. Saudara-saudara, kalau saudara ditilang oleh polisi, lalu saudara harus membayar sejumlah uang pada polisi. Saudara tarik dompet saudara, lalu berikan sejumlah uang kepada polisi. Saya tanya, apakah saudara memberi uang kepada Pak Polisi itu karena saudara sayang pada Pak Polisi itu? Apakah saudara kasih duit kepada polisi itu karena saudara cinta kepada polisi itu? Karena saudara mengasihi polisi itu? Tidak. Seringkali justru kita memberi sambil memaki di dalam hati kita. Orang bisa memberi dengan berbagai macam motivasi dan bukan kasih. Tetapi saudara-saudara, di dalam teks yang kita sedang bahas ini, kita bisa melihat bahwa Allah nanti memberikan sebuah pemberian kepada dunia ini. Tetapi dasar dari semua itu adalah kasih. Kembali ke teks kita, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Di dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal 13, Paulus berbicara tentang keutamaan kasih. Dia bicara bahwa kasih itu adalah sesuatu yang besar. Kasih itu lebih penting dari segala macam karunia-karunia rohani yang ada. Misalnya dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Berarti kasih lebih penting dari semua karunia. Orang boleh punya karunia rohani yang hebat-hebat, tapi kalau dia tidak punya kasih, tidak ada manfaatnya. Kasih juga lebih penting daripada seluruh pengetahuan. Di dalam ayat yang kedua, 1 Korintus 13. Sekalipun aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Berarti kasih yang pertama tadi, kasih lebih tinggi dari semua karunia rohani. Kedua, kasih lebih penting dari seluruh pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Lalu kasih lebih besar atau lebih penting daripada iman untuk membuat mujizat. Ayat yang kedua dari 1 Korintus 13. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ada orang-orang yang mempunyai karunia iman, yang mempunyai atau diberikan kemampuan untuk berbuat mujizat, memindahkan gunung sekalipun. Tapi dikatakan jika tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Berarti kasih lebih penting, lebih besar dari kemampuan berbuat mujizat. Selanjutnya, kasih juga lebih besar dan lebih penting daripada segala pengorbanan yang dilakukan tanpa kasih. Ayat yang ketiga dari 1 Korintus 13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku itu dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Orang bisa memberikan yang terbaik, orang bisa berikan yang termahal dari dirinya, tetapi jikalau tanpa kasih, maka itu pun dikatakan tidak ada faedah. Berarti kita lihat, kasih lebih besar dari seluruh karunia rohani. Kasih lebih besar dari seluruh pengetahuan. Kasih lebih besar daripada kemampuan bikin mujizat.
kasih lebih besar daripada segala pengorbanan yang bisa diberikan tanpa kasih. Dan akhirnya Paulus berikan kesimpulan di dalam ayat 8 dan ayat 13 dari 1 Korintus 13. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Demikian ayat yang ke-13, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar ialah kasih. Maka di sini kita bisa lihat kasih itu sendiri di dalam kitab suci itu dilihat sebagai sesuatu yang sudah sangat besar. Memiliki segala sesuatu dibandingkan dengan memiliki kasih, maka kasih lebih unggul. Maka saudara, punya kasih saja itu sudah sesuatu yang besar. Tapi saudara, Allah bukan hanya punya kasih, tapi dikatakan dalam teks kita tadi, karena begitu besar kasih Allah. Berarti memiliki kasih saja itu sudah hal yang besar. Apalagi kasihnya Allah bukan kasih yang kecil, tapi dikatakan kasih yang besar. Maka disinilah kita melihat kebesaran kasih. Kebesaran kasih pertama-tama tadi ditunjukkan lewat pemilik dari kasih itu. Yang kedua adalah dari kasih itu sendiri yang memang mempunyai sifat yang penting dan besar. Dan yang ketiga itu adalah pada pemberian dari kasih itu. Kasih itu besar dilihat dari pemberian dari kasih itu. Teks kita mengatakan bahwa karena kasih Allah itu besar, maka dia memberikan sesuatu. Apa yang dia berikan? Dikatakan bahwa dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka besarnya kasih Allah bukan hanya ditentukan dari pemilik kasih yaitu Allah. Bukan hanya ditentukan dari sifat kasih yang memang besar dan penting. Tetapi juga ditentukan dari apa yang diberikan oleh kasih itu. Lalu saudara, yang diberikan itu apa? Yang diberikan oleh Allah kepada dunia ini adalah anaknya. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Saudara-saudara, Allah tidak memberikan seorang malaikat untuk dunia ini sebagai penebus bagi orang berdosa, manusia berdosa. Dia tidak memberikan seorang malaikat, tetapi dia memberikan anaknya sendiri. Saudara-saudara, Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Allah memberikannya. Saudara-saudara, kalau kita bisa melihat bahwa memang anak di sini tidak boleh dipikirkan secara biologis seolah-olah Allah itu kawin lalu mempunyai anak seperti kambing berkawin dan punya anak, seperti binatang kawin dan punya anak. Tidak. Anak di sini jelas menunjukkan suatu hakikat yang sama dengan Bapa. Sehingga anak Allah itu adalah Allah sendiri. Maksudnya bukan pribadi yang sama dengan Allah Bapa. Kita percaya Tritunggal. Maka Yesus Kristus anak Allah itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Dan anak inilah sekalipun bukan anak biologis, tapi kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus adalah anak yang sehakikat dengan Bapa. Dan Bapa mengaruniakan anaknya itu kepada dunia ini. Fakta keduanya adalah bahwa anak itu diberikan justru untuk menderita dan mati disalibkan. Memang teks Yohanes 3:16 kita tidak menunjukkan hal itu. Tetapi kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat yang lain di dalam kitab suci, Yesus datang ke dalam dunia itu memang untuk disalibkan dan mati. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk memberikan nyawanya.
Itu berarti bahwa waktu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, maka anak itu diberikan untuk disalibkan. Anak itu diberikan untuk dibunuh. Anak itu diberikan untuk mengorbankan nyawanya. Saudara-saudara, kalau saudara mempunyai anak, lalu saudara katakanlah punya anak, lalu saya minta, ya mungkin saudara mau. Kalau mungkin pikir saudara, saya orang miskin, saya tidak sanggup menyekolahkan anak, masa depan anak-anak saya ini pasti buruk kalau di tangan saya. Sekarang Pak Esra minta anak ini. Mungkin kalau Pak Esra minta, Pak Esra akan menyekolahkan dia, akan mendidik dia, akan bikin dia sampai dia kuliah dan sampai dia menjadi orang baik, orang sukses, orang berhasil. Nah, akhirnya saudara mau kasih anak saudara pada saya. Kenapa saudara mau kasih anak saudara pada saya? Karena anak saudara akan jadi baik. Anak saudara akan diperlakukan dengan baik. Masa depannya akan cerah kalau di tangan saya. Misalnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau saya minta anak saudara? Lalu saudara tanya, Pak mau minta anak saya untuk apa? Untuk saya potong, untuk saya bunuh. Apakah saudara mau? Hanya orang gila yang mau. Orang bisa memberikan seorang anak demi sebuah tujuan yang baik. Tapi tak mungkin mau memberikan anak untuk dibunuh, dipotong, dianiaya, disiksa, menderita aniaya. Tidak mungkin. Tapi Allah tahu bahwa ketika dia memberikan anaknya ke dalam dunia yang nantinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu tidak bisa tidak. Harus membuat anaknya sengsara, aniaya, menderita dan pada akhirnya mati. Tapi kenapa Allah mau lakukan itu? Jawabannya adalah karena dia mengasihi dunia ini. Dia mengasihi manusia, mengasihi saudara dan saya. Karena itulah kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih macam apa ini? Kasih yang tidak masuk di akal. Ini kasih yang melampaui akal. Ini crazy love dari Allah bagi kita. Lalu saudara, hal berikut yang bisa dicatat adalah bahwa anak yang diberikan itu adalah anak yang dikasihi. Anak yang diberikan itu adalah anak yang dikasihi. Allah Bapa sangat mengasihi anaknya Yesus Kristus. Sewaktu Yesus keluar dari air ketika dia selesai dibaptis. Ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Juga pada saat peristiwa transfigurasi di atas gunung di Matius 17. Juga suara yang sama datang, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus Kristus adalah anak Allah. Di mana Allah Bapa sangat mengasihi Yesus Kristus. Allah begitu mengasihi anaknya. Tetapi anak itu justru diberikan kepada dunia ini. Saudara, kalau ada, kita bisa lihat kalau saudara punya anak seperti ilustrasi gambaran saya tadi. Kalau saudara punya anak yang baik, punya anak yang jahat. Lalu saya minta anak saudara, mungkin minta anak yang baik untuk dibunuh. Saudara pasti tidak mau. Tapi bagaimana kalau saya minta anak yang jahat itu untuk dibunuh saja? Saya yakin banyak juga saudara tidak akan mau. Sekalipun saudara tidak cinta anak, saudara jengkel anak saudara, saudara benci anak saudara, anaknya kurang ajar, anaknya jahat, anaknya bebal. Saudara tetap tidak mau memberikannya jikalau diberikan untuk dibunuh. Apalagi anak yang dikasihi, apalagi anak yang disayang. Allah begitu mengasihi anaknya, tetapi kasih itu jugalah yang mendorong dia mengaruniakan anaknya yang nanti diberikan kepada dunia dan dibunuh mati demi penebusan orang berdosa. Lagi-lagi ini kasih seperti apa? Ini crazy love. Ini kasih yang tak terbatas, kasih yang tak terbayangkan. Kasih itulah yang sanggup memberikan anak yang dikasihi bagi dunia. Lalu catatan berikutnya adalah bahwa anak itu adalah anak tunggal. Ayat kita, ayat 16 Yohanes pasal 3. Dia
mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus memang anak tunggal Allah. Di dalam banyak ayat seperti Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 9, jelas dikatakan Yesus adalah anak tunggal Allah. Saya anak Allah, saudara juga anak Allah, semua orang percaya juga anak Allah. Tapi kita tidak pernah menjadi anak seperti Kristus karena dia anak tunggal. Lalu kita ini anak macam apa? Menurut Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita diterima menjadi anak. Adoption of son. Berarti kita ini adalah anak hasil adopsi. Kita ini anak-anak hasil adopsi ketika kita percaya. Tetapi Kristus itu anak tunggal, anak yang sungguh-sungguh. Dan saudara-saudara, sekali lagi, kalau saudara punya anak 10, saya minta 1, saudara mungkin kasih. Saudara punya anak 5 dan saya minta 1, mungkin saudara kasih. Apalagi kalau saudara punya anak cuma 1, satu-satunya anak diminta untuk dibunuh, mana mau kasih? Tapi Allah punya anak 1 dan itu dia lakukan. Dia berikan bagi dunia ini. Itu menunjukkan bahwa dia kasihnya begitu besar, kasihnya begitu luar biasa, kasihnya begitu menakjubkan, crazy love. Dan kasih itu begitu besar dinyatakan lewat pemberian anaknya. Jadi hal pertama yang saya bicarakan adalah kasih Allah itu besar. Dilihat dari apa? Dari 3 fakta. Pertama adalah dari pemilik kasih itu sendiri. Kedua, dari kasih itu sendiri. Dan yang ketiga, dari pemberian oleh kasih itu. Itu yang sudah kita bahas. Dan dari situ kita melihat bahwa kasih Allah memang besar. Crazy love. Nah, hal kedua yang ingin saya bahas adalah bagaimana respon kita. Setelah kita melihat kasih Allah yang besar, crazy love dari Allah, lalu bagaimana respon kita? Di dalam teks kita bukan hanya menyatakan kasih Allah, tetapi juga mengandung undangan, suatu undangan terbesar. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, ada kata-kata percaya kepadanya. Menurut saya ini adalah satu undangan yang terbesar. Kasih Allah yang besar itu memberikan sebuah undangan yang besar. Dan undangan yang besar itu adalah undangan untuk percaya kepada sang anak yang sudah diberikan. Yesus sendiri berkali-kali mengatakan atau mengundang orang untuk percaya pada dia. Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Ada undangan untuk percaya. Dan saudara-saudara, undangan untuk percaya ini kita bisa mencatat beberapa hal di sana. Pertama, penerimaan terhadap undangan ini akan menghasilkan pembebasan terbesar. Saudara-saudara, ayat 16 dari bacaan kita dibilang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa itu adalah pembebasan terbesar. Yesus berkata, apa artinya seorang punya isi dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Apa artinya punya seluruh dunia tapi binasa di dalam neraka? Bebas dari tugas itu menyenangkan. Bebas dari hutang menyenangkan. Bebas dari tuntutan hukum menyenangkan. Bebas dari masalah menyenangkan. Bebas dari sakit penyakit menyenangkan. Tapi ada sebuah pembebasan yang terbesar, yaitu bebas dari hukuman Allah karena dosa. Hukuman Allah karena dosa adalah dengan membinasakan orang berdosa di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi kalau orang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa. Kalau undangan untuk percaya itu diterima, kita punya pembebasan terbesar, yakni bebas dari kebinasaan. Lalu saudara-saudara, penolakan terhadap undangan ini akan menghasilkan hukuman terbesar. Ini hal yang kedua. Kalau kita terima, kita dapat kebebasan, pembebasan terbesar.
Tapi kalau kita tolak undangan itu, ada hukuman besar menanti kita, yakni kebinasaan. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa kalau kita menolak undangan ini, kita mengalami kebinasaan yang kekal. Dan kalau kita melihat juga bahwa penghukuman di dalam neraka adalah hukuman yang begitu mengerikan. Kita tidak boleh menjadikan neraka sebagai guyonan atau neraka sebagai cerita-cerita rekaan saja, omong kosong. Jikalau kitab suci benar-benar bicara tentang neraka, maka kitab suci jelas mengatakan neraka adalah tempat penyiksaan yang begitu hebat dan mengerikan. Tapi saudara-saudara, jikalau orang menolak undangan itu, maka dia akan mendapatkan hukuman terbesar ini. Tapi yang ketiga adalah jikalau undangan ini diterima, maka orang akan mendapatkan milik yang terbesar. Apa itu milik yang terbesar? Milik yang terbesar itu adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 28-29 dikatakan, Aku memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan pada mereka lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Teks kita juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka hidup yang kekal itu adalah milik terbesar. Kita boleh bangga punya apa saja, tapi milik terbesar kita itu adalah hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, Allah sudah menyatakan kasih-Nya, crazy love-Nya kepada kita. Kasih yang begitu mengagumkan. Maka sekarang ada undangan dari kasih itu. Apakah kita mau menerima atau menolak? Ingat, terima undangan itu dapat pembebasan terbesar. Tolak undangan itu dapat hukuman terbesar. Terima undangan itu dapat milik yang terbesar. Karena itu hari ini setelah kita belajar tentang kasih Allah, maukah saudara buka hati untuk menerima Yesus Kristus? Maukah kita terima undangan itu untuk percaya kepada Yesus Kristus? Terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya beri kesempatan beberapa menit saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kasih itu adalah kasih-Nya Allah. Pribadi terbesar di alam semesta. Kasih sendiri itu terbesar. Dan kasih itu telah memberikan pemberian terbesar, yakni anak Allah datang ke dunia ini. Kasih itu mengandung undangan untuk percaya Kristus. Kalau saudara tolak undangan itu, saudara akan dapat hukuman terbesar di dalam neraka. Tapi kalau saudara terima undangan itu, saudara akan mengalami pembebasan terbesar, bahkan punya milik terbesar, tidak binasa, dan juga peroleh hidup yang kekal. Siapakah yang hari ini mau berkata, hari ini saya mau membuka hati saya untuk menyambut atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih karena kami dapat kesempatan merenungkan firman-Mu. Dan kami boleh melihat bahwa kasih Allah kepada dunia ini, kepada kami manusia berdosa, begitu besar. Tapi kasih-Mu juga memberikan undangan untuk percaya kepada Kristus. Kami tahu bahwa kami semua akan masuk ke dalam hukuman yang besar jikalau kami menolak undangan ini. Tapi hari ini kami mau buka hati dan pikiran kami, mengundang Yesus Kristus, menerima undangan itu, dan membiarkan Kristus ada di dalam hati kami sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Dan biarlah kami boleh dikasihi oleh Allah dengan diberikan pembebasan yang terbesar dan milik yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Masuklah dan tinggallah dalam hati kami. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus,
anak tunggal Allah yang sudah diberikan kepada dunia itu. Kami berdoa. Amin.